Perkenalkan, nama lengkap saya Natalia Bonauja. Saya dari Prodi Manajemen semester 3, NIM 2020-410-689. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan sumber daya manusia. Poin A, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu aktivitas penting dalam manajemen sumber daya manusia. Aktivitas ini karena berperan dalam proses perencanaan strategi sumber daya manusia di dalam organisasi. Organisasi perlu melakukan perencanaan sumber daya manusia guna mengetahui kebutuhan jumlah pekerjaan atau demand, guna mencapai tujuan organisasi yang disesuaikan dengan jumlah penawaran kerja atau supply. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning didefinisikan sebagai proses perkiraan atau peramalan atau forecasting akan kebutuhan sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi dengan melihat ketersediaan sumber daya manusia baik di dalam organisasi internal maupun organisasi eksternal. Proses perencanaan ini bertujuan untuk mengetahui posisi apa di dalam organisasi yang harus diisi dan bagaimana cara mengisinya. Yang selanjutnya, tujuan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia penting dilakukan karena dengan proses perencanaan yang baik akan mendukung pencapaian rencana strategi organisasi. Tujuan dari perencanaan SDM yakni untuk memastikan bahwa sejumlah tenaga kerja perencanaan sumber daya manusia dalam jumlah yakni berkurangnya biaya yang dikeluarkan, perencanaan sumber daya manusia dalam perencanaan strategi, dasar bagi aktivitas MSDM, dan rekrutmen atau Sunarship 2018. Menurut Walter dan Davis 1996 dalam Hangreani 2012, proses perencanaan manusia membantu organisasi untuk yang pertama, mengintegritaskan permintaan tenaga kerja atau demand. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja secara optimal. Yang ketiga, menyelaraskan aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia dengan tujuan-tujuan strategis organisasi secara efisien. Yang keempat, memperoleh keuntungan ekonomi dari proses mempekerjakan pekerja baru. Yang kelima, meluaskan informasi-informasi mengenai sumber daya manusia ke semua unit kerja organisasi. Keenam, mengordinasikan aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia di semua unit organisasi. Yang berikutnya, aspek-aspek perencanaan sumber daya manusia. Aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan SDM yakni aspek kuantitas SDM yang tepat, aspek waktu dan posisi yang tepat, aspek perhatian terhadap tujuan individu maupun tujuan organisasi secara maksimal. Klarifikasi perencanaan SDM berdasarkan ruang lingkup perencanaan sumber daya manusia diklarifikasikan ke dalam dua kategori atau Sunarship 2018 yakni yang pertama, manpower planning merupakan perencanaan tenaga kerja secara menyeluruh pada aspek MSDM. Yang kedua, manpower programming merupakan perencanaan tenaga kerja yang bersifat detail dan merupakan implementasi dari manpower planning. Baik, tahap dalam perencanaan sumber daya manusia. Secara singkat, proses perencanaan sumber daya manusia adalah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, peramalan permintaan dan ketersediaan tenaga kerja. Yang kedua, peramalan kelebihan ataupun kekurangan tenaga kerja. Dan yang ketiga, sasaran dan rencana strategi. Yang keempat, implementasi. Dan yang kelima, evaluasi. Teknik peramalan tenaga kerja. Yang pertama, teknik Delphi. Metode Delphi adalah metode peramalan atau forecasting yang digunakan untuk meramalkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan
dengan menggunakan pandangan dan kesepakatan dari sekelompok ahli yang berasal dari berbagai bidang kerja atau industri. Langkah-langkah pada metode Delphi. Yang pertama, pilih fasilitator. Yang kedua, identifikasi para ahli yang diperlukan. Yang ketiga, definisikan masalah. Yang keempat, pertanyaan putaran pertama. Yang kelima, pertanyaan putaran kedua. Yang keenam, pertanyaan putaran ketiga. Dan yang terakhir, bertindak atas hasilnya. Yang berikutnya, rata-rata bergerak atau moving average merupakan sebuah pendekatan kuantitatif untuk meramalkan permintaan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu indeks organisasi seperti penjualan. Moving average atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan rata-rata bergerak adalah salah satu metode peramalan bisnis yang sederhana dan sering digunakan untuk memperkirakan kondisi pada masa yang akan datang dengan menggunakan kumpulan data-data masa lalu atau data-data historis. Pada dasarnya, moving average atau rata-rata bergerak adalah menghitung rata-rata suatu nilai runtut waktu dan kemudian digunakan untuk memperkirakan nilai pada periode selanjutnya. Moving average atau rata-rata bergerak diperoleh melalui penjumlahan dan pencarian nilai rata-rata dari sejumlah periode tertentu, kemudian menghilangkan nilai terlamanya dan menambah nilai terbaru. Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar organisasi, tetapi memiliki dampak terhadap jumlah pekerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Faktor-faktor eksternal itu adalah yang pertama, kondisi perekonomian. Yang kedua, kondisi sosial politik. Yang ketiga, teknologi. Dan yang keempat, kompetisi. Berikutnya, faktor-faktor organisasi adalah faktor-faktor yang berasal dari internal organisasi itu. Faktor-faktor itu berdampak langsung terhadap jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, rancangan strategis organisasi. Rancangan strategis organisasi adalah sebuah rencana yang terstruktur mengenai tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai dan strategi-strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua, anggaran. Kemampuan organisasi untuk membayar pekerjaan tentu akan berdampak pada jumlah pekerjaan yang dipekerjakannya. Organisasi tidak mungkin mempekerjakan tenaga kerja melebihi jumlah anggaran keuangan yang dimilikinya. Dan yang ketiga, perkiraan produksi dan penjualan. Apabila jumlah penjualan meningkat, maka produksi pun akan meningkat. Hal ini berdampak pada permintaan tenaga kerja yang juga meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila jumlah penjualan menurun, maka produksi pun akan menurun. Dan ini akan berakibat pada penurunan permintaan tenaga kerja. Berikutnya, faktor angkatan kerja adalah faktor-faktor yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan atau berasal dari tenaga kerja itu sendiri yang akan mempengaruhi jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya, yang pertama pensiun, yang kedua pengunduran diri, yang ketiga pemberhentian atau pemecatan, yang kelima kematian, dan yang keenam penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja berarti jumlah tenaga kerja yang ditawarkan kepada organisasi. Beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi jumlah penawaran tenaga kerja. Yang pertama, rencana suksesi adalah rencana suksesi menyebabkan pekerjaan penawaran dirinya untuk mengisi kekosongan jabatan. Sukesi biasanya berhubungan dengan rencana promosi. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja di pasar. Yang ketiga, semakin melimpahnya tenaga kerja di pasar, maka penawaran tenaga kerja juga akan semakin melimpah. Ketersediaan tenaga kerja di pasar ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti
demografi penduduk, yaitu usia dan jenis kelamin, tingkat pendidik, kondisi perekonomian, dan populasi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.